Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Rahayu dengan NIM belakang 076 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis asosiatif. Di mana pengujian hipotesis asosiatif sendiri menguji hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Nah, terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel dalam pengujian hipotesis asosiatif. Yang pertama yaitu hubungan simetris, kemudian hubungan sebab akibat atau kausal, dan hubungan interaktif atau resiprokal. Nah, untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi sendiri merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, arah ini dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Dalam pengujian hipotesis asosiatif sendiri terdapat bermacam-macam teknik statistik korelasi yang digunakan. Nah, bila datanya berbentuk nominal, kita dapat menggunakan koefisien kontingensi. Sedangkan bila datanya berbentuk ordinal, maka kita dapat menggunakan korelasi Sperman-Rank dan Kendall-Tau. Nah, koefisien kontingensi sendiri digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan si kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif sampel independen. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan rumus yang mengandung nilai si kuadrat seperti rumus berikut, di mana C akar X kuadrat per N ditambah N kuadrat. Nah, harga C kuadrat sendiri dapat kita cari dengan menggunakan rumus X kuadrat sama dengan OPIJ ditambah EIJ kuadrat per EPIJ. Nah, di sini ada contoh tentang pengujian hipotesis asosiatif pada koefisien kontingensi, di mana dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. Nah, profesi sendiri dikelompokkan menjadi 4, yaitu dokter, pengacara, dosen, dan bisnis. Sedangkan jenis olahraga dikelompokkan menjadi 4 juga, yaitu golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Nah, jumlah dokter yang digunakan sebagai sampel sendiri yaitu 58, pengacara 75, dosen 68, dan bisnis 81. Jika dijumlahkan seluruhnya menghasilkan 282. Nah, dari persoalan di atas dapat kita rumuskan judul penelitiannya yaitu hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Nah, variabel penelitiannya sendiri yaitu yang pertama variabel independennya, yaitu jenis profesi, sedangkan variabel dependennya jenis olahraga. Dari permasalahan di atas, dapat kita rumuskan masalahnya yaitu, adakah hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi? Nah, sampel pada contoh tersebut yaitu 4 kelompok profesi, yaitu dokter dengan jumlah sampel 68, pengacara dengan jumlah 75, dosen dengan jumlah 68, dan bisnis dengan jumlah 81. Jumlah sampel seluruhnya yaitu 282. Nah, hipotesis pada pengujiannya ini yaitu H0 tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Sedangkan H alternatif atau H1-nya yaitu ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Kriteria pengujian hipotesis ini sendiri yaitu H0 diterima bila harga C kuadrat hitung lebih kecil dari tabel, dan ditolak bila harga C kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan harga tabel. Jadi, hubungan dinyatakan signifikan bila harga C kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan harga C kuadrat tabel. Nah, dalam persoalan di atas dapat kita sajikan dalam bentuk data sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita masuk ke data view. Di sini saya akan memasukkan data yang kita peroleh tadi. Kemudian kita ke variable view. Nah, untuk nama yang pertama ini kita buat olahraga.
kita namakan olahraga. Yang kedua itu profesi. Dan yang ketiga itu frekuensi. Nah, untuk values olahraga itu, value yang pertama itu untuk olahraga golf, kita simulkan value-nya dengan GU. Nah, golf. Nah, untuk tenis itu kita simulkan dengan TI. Tenis. Kemudian bulu tangkis itu kita simulkan dengan BT. Dan yang terakhir itu untuk olahraga sepak bola kita lambangkan dengan SB. Nah, kemudian value profesi itu yang pertama itu dokter, kita simbolkan dengan DF. Kemudian pengacara kita simbolkan dengan P. Selanjutnya itu dosen kita simbolkan dengan DO. Dan yang terakhir itu bisnis kita simbolkan dengan BI. Kemudian E. Oke. Nah, untuk olahraga dan frekuensi itu berbentuk nominal, sedangkan untuk olahraga dengan profesi itu nominal, dan frekuensi itu kita ubah jadi skala. Kemudian kita ke data view, ke sebelah atas data, kemudian weight case, kemudian klik weight case by, frekuensinya kita pindahkan, kemudian oke. Lalu kita masuk ke analysis, deskriptif statistik, top step. Nah, olahraganya kita pindahkan ke row, dan profesi ke kolom, kemudian cell, expected-nya kita contreng, continue, statistik, chi-square, dan kontingensi koefisien. Continue, oke. Adalah data sebagai berikut. Ini hasil chi-square-nya, dan ini approximate signifikannya. Nah, approximate signifikan dan asymptotic signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, di mana 0,001 itu lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1-nya diterima. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jenis profesi pekerjaan mempunyai hubungan signifikan dengan jenis olahraga yang disenangi sebesar 0,31. Nah, data yang ada pada sampel dan angka korelasi mencerminkan keadaan populasi di mana sampel diambil. Dari data terlihat bahwa 37% pebisnis cenderung menyenangi golf. Nah, sedangkan sedangkan itu hanya 14,7% dosen yang menyenangi golf, 33,3% dosen menyenangi sepak bola. Jadi saran untuk persoalan tersebut, pembinaan sepak bola diarahkan pada dosen dan golf ke pelaku bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yang kedua yaitu korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank digunakan mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Pada contohnya, ada dua juri yang diminta untuk menilai dalam lomba membuat makanan. Jumlah makanan yang dinilai ada 10, masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.
Nilai yang diberikan oleh kedua juri diberikan pada tabel 7,5 yang akan diketahui adakah kesesuaian di antara dua juri tersebut dalam menilai lomba. Kesesuaian berarti memberi penilaian yang sama. Berdasarkan hal tersebut, maka judul penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tingkat kesesuaian dua muri dalam menilai lomba membuat makanan. Yang kedua, variabel penilaiannya adalah nilai dari dua juri, yaitu nilai juri satu sama dengan X1 dan nilai juri 2 sama dengan X2. Rumusan masalah, adakah kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan, atau adakah perbedaan juri satu dan 2 dalam memberikan penilaian pada lomba makanan? H0, H0 tidak terdapat kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan. H1 terdapat kesesuaian di antara dua juri dalam memberikan penilaian pada lomba membuat makanan. Yang kelima, kriteria pengujian hipotesis. H0 diterima bila harga P hitung lebih kecil dari P tabel. Penyajian data, data yang telah berkumpul dalam lomba makanan ditunjuk pada tabel berikut. Selanjutnya, penyajian data. Data yang telah berkumpul dalam lomba makanan ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa dilihat pada tabel. Tabel pertama itu nilai makanan dan tabel kedua itu nilai juri satu atau X1 dan nilai dari juri 2 yaitu X2. Perhitungan untuk pengujian hipotesis, data tersebut diperoleh dari sumber yang berada yaitu juri satu dan juri 2. Karena sumber datanya berbeda, maka untuk menganalisisnya digunakan korelasi Spearman-Rank yang dirumuskan yaitu P sama dengan 1 dikurang M sigma B1 pangkat 2 per N dikali N pangkat 2 dikurang 1, di mana P adalah koefisien korelasi Spearman. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji SPSS. Di sini kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan SPSS, di mana yang pertama ini kita kasih beri nama makanan, yang kedua juri satu, yang ketiga itu juri 2. Nah, untuk dat untuk bagian measure-nya di sini kita ubah menjadi ordinal untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita ke data view. Karena kita salin data yang dari sini. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terisi di data view-nya. Selanjutnya kita ke analyze. Kita pilih correct dan selanjutnya kita pilih bivariate. Nah, di bagian sini kita masukkan juri satu ke dalam variabel, begitu juga dengan juri kedua. Nah, karena kita ingin menguji Spearman, maka di sini kita klik Spearman dan kita klik OK. Baik, bisa kita lihat di sini seek to talent-nya yaitu yang pertama kurang dari 0,001 dan untuk judi kedua juga sama kurang dari 0,001. Nah, jadi untuk kesimpulannya dapat dilihat nilai asintotik 0,001 dengan taraf kesalahan A sama dengan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa asintotik kurang dari
0,05, jadi H0 ditolak dan H1-nya diterima. Baik, sekian paparan dari saya. Akan dilanjutkan oleh kepada teman saya. Yang ketiga adalah korelasi kendal tau. Seperti dalam korelasi Spearman-Rank, korelasi kendal tau digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih, bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Kelebihan teknik ini bila digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien korelasi parsial. Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Tau sama dengan sigma A dikurang sigma B per N dalam kurung N kurang 1 per 2. Di mana tau itu koefisien korelasi kendal tau yang besarnya min 1 lebih kecil dari 0 lebih kecil dari 1. Hanya jumlah ranking atas, L-nya sama dengan jumlah ranking bawah, dengan N jumlah anggota sampel. Uji signifikan koefisien korelasi menggunakan rumus Z karena distribusinya mendekati distribusi normal. Rumusnya adalah Z sama dengan tau per akar 2 dikali 2N plus 5 per 9N N kurang 5. Di sini ada contoh, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah hubungan antara ranking SD dengan ranking di SMU. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 3 SMU sebanyak 25 orang. Berdasarkan 25 orang siswa itu, mereka ditanya bagaimana ranking di SD kelas 5 dulu dan rankingnya di kelas 3 SMU. Data hasil penelitian ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini ada tabel jumlah siswa, ranking SD, dan ranking SMU. Hipotesisnya itu H0 tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar di SMP dengan di SMU. H1 terdapat hubungan antara prestasi belajar di SD dengan SMU. H0 tahu sama dengan 0. H1-nya tahu lebih besar dari 0. Kriteria pengujian hipotesisnya itu H0 diterima bila harga Z hitung lebih kecil dari tabel, dan H1 diterima bila harga Z hitung lebih besar atau sama dengan harga Z tabel. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Di NEM yang pertama kita bikin jumlah siswa. Yang keduanya kita bikin ranking SD. Yang ketiga itu ranking SMU. Measure-nya yaitu data ordinal. Yang kedua juga data ordinal. Begitu juga dengan yang ketiga. Selanjutnya kita balik ke data view. Kita masukkan ke sini. Data jumlah siswa, ranking SD, dan ranking SMU. Di mana data jumlah siswa itu 1 sampai 25. Analyze. Kita ke correlate. Selanjutnya ke bivariate. Kita klik yang data ranking SD-nya kita pindahkan ke variabel. Ranking SMU juga kita pindahkan ke variabel. Kita centang candles tahu. Kita okekan.
dapat data itu di mana asumsinya 0,01 untuk ranking SD dan 0,01 juga untuk ranking SMU. Maka dapat kita simpulkan asumsinya 0,01 dengan taraf kesalahan 5% bahwa asumsinya 0,01 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ranking kelas di SD dan ranking kelas di SMU. Sekian dari saya, terima kasih.